warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita terlebih dahulu menghaturkan puji syukur kehadirat Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga walau berbagai kesibukan dihadapkan pada kita di subuh yang dimuliakan Allah ini, kita dapat bersama-sama memakmurkan masjid ini untuk bersama thalabul ilmi, mengharap keridhaan Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita semua, laisa ba'dal faraidhi afdallu min talabil ilmi. Ora ana sing luweh utama ing dalem sakbadane melaksanakan ibadah fardu illa min talabil ilmi, kejaba golek ilmu. Mengapa demikian? Karena talabul ilmi fardhah. Pados ilmu menika sajane setunggal kewajiban. Alhamdulillah kita bersama-sama telah nawaitu untuk tiap minggu kita ingin menambah ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula mboten kathah-kathah isi wonten ing subuh menika, kok bilih ana sing mari subuh kepengin imbuh gitu. Biasane rata-rata nek dina libur iku mungkin mari subuh ngaji, mari ngono kepengin melanjutkan ngimpi. Ya, saking menika saidik sing penting saged kita amalkan dalam menghargai sisa waktu dalam kehidupan menika. Niku wau Pak Yai kula beto kerpean Pak Yai. Padahal dawuh Yai manta alama bil ngerpek falam yarfa hatta tuwe. Sapa wonge sing golek karo ngepek gak tak angkat, gak pinter-pinter ngantek tuwe. Gak apa-apa lah, soalnya kula panjenengan wis padha-padha tuwek nggih. Mugi-mugi di dalam memanfaatkan ilmu yang insyaallah setiap subuh, tiap minggu kita serap ini akan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kula badhe ngajak jamaah untuk mengambil hikmah betapa pentingnya prinsip kehidupan orang-orang yang beriman itu dapat kita amalkan bersama-sama. Inna lil muttaqina fi jannatin naim. Teman sehutuhune kanggo wong-wong kang iman iku wis disediakne Gusti Allah
fi jannatin na'im ing dalam swargane Allah ingkang penuh pinten-pinten kenikmatan. Nah, kita mempunyai prinsip bahwa innamal hayatud dunya la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunia itu bagai suatu permainan. Kalau nyuwun sewu, kalau pengen ngombe, nggih. Kalau kita ngombe kawe ya. Iki soalé kula ringi wonten dawah siang niku alhamdulillah Gusti Allah paring kesehatan, saged tangi. Kula soalnya gak teko lho moro gak teko. Ababik lho ya Allah. Salmo gak teko wis diomong nggih. Nyun sewu nggih, bismillah. Alhamdulillah. Moro nek wicanten niku moro klet ngoten nggih. Dados perumpamaan innamal hayatud dunya la'ib wal akhiratu khairul liman ittaqa. Teman sahutune kehidupan dunia bagai suatu permainan dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi prinsip orang-orang yang takwa. Perumpamaan kehidupan dunia bagai suatu permainan itu kita bisa mencontohkan saja. Permainan sepak bola niku kan hanya 45 menit kali 2. Setelah itu segera selesai. Permainan apa saja di dunia itu bagai suatu permainan. Jadi cepat selesai. Begitu juga kehidupan kita. Kehidupan itu tidak lama. Bagai suatu permainan. Allah mengingatkan kepada kita pada surat Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati. Timbul tanda tanya, kapan manusia itu mati? Kita harus sudah paham kapan manusia itu mati. Nah, di dalam kehidupan ini kita bertitik berangkat Allah menghidupkan manusia itu ketika kita berada dalam kandungan ibu usia 120 hari atau 44 bulan. Fayamfuhu firuh wa yu'maru bi arba'ati asya'. Sampunipun Allah menciptakan hambanipun Allah atau manusia dalam kandungan ibu usia 120 hari fayanfuhu firuh, nuli aku tiupkan ruh pada janin bayi itu. Summa ansya'nahu khalqan akhar, kemudian aku ciptakan manusia itu dalam kesempurnaan hidup. Kemudian Allah menyampaikan setelah ditiupkan roh pada janin bayi itu, wa yu'maru bi arba'ati asya', ditetapkan 4 perkara dalam kehidupan. Ketika manusia itu hidup, pada saat itu pula ditentukan kapan dia mati. Itu sudah ditiupkan pada roh. Kemudian wa yu'maru bi arba'ati asya', ditetapkan 4 perkara, 1 diantaranya bi kitabi ajalihi, ditetapkan ajalnya. Jadi kula panjenengan ini sudah punya catatan ya. Kapan kita mati itu sudah ada sejak kita berada dalam kandungan ibu. Tidak harus tua, tidak harus umur berapa. Itu hanya hak veto Allah, hak prerogatif Allah, dan kita akan mengerti kapan kita mati hanya ketika kita menjalankannya. Pada saat Allah menentukan perpisahan jasad dan rohani, itulah kita baru ngerti. Makanya kalau orang-orang yang takwa itu punya prinsip kehidupan dunia bagai suatu permainan, supaya kita ini ingat
nggak sembrono dalam hidup itu. Kita harus berhati-hati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua aktivitas yang kita lakukan dalam hidup itu pahalanya akan disempurnakan Allah nanti di yaumal qiyamah. Jadi kita hanya berikhtiar, bersyukur kepada Allah, dan Allah akan memberikan nikmat tambahan jika kita selalu bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah. Karena kita bersyukur, maka kenikmatan itu akan disempurnakan oleh Allah nanti di yaumal qiyamah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, la azidannakum, kata Allah. Pengertiannya begini, kalau dalam kehidupan yang singkat ini kita selalu bersyukur, la azidannakum, bakal ditambah kenikmatan dari Allah. Artinya kenikmatan tidak terbatas hanya diberikan pada kehidupan yang singkat di dunia ini. Akan tetapi nikmat itu akan diberikan oleh Allah nanti pada kesinambungan hidup di yaumul qiyamah yang bersifat abadi. Jadi kita ketika dihidupkan roh, ya, roh itu mulai ditiupkan pada janin bayi sampai kita mengalami perpisahan roh, roh itu tetap hidup. Roh bukan terus mati bebas, enggak. Rohani yang akan mempertanggungjawabkan semua sikap dan tingkah laku dalam perjalanan hidup ini. Maka oleh sebab itu kita harus berusaha memanfaatkan sisa waktu dengan sebaik-baiknya. Kenikmatan duniawi itu dalam prosentasenya hanya 1%. Yang akan diberikan oleh Allah 99% nanti di yaumul qiyamah. Dalam perjalanan hidup ini kita berjuang meraih apa saja yang kita kejar. Semua bentuk kenikmatan di dunia ini hanya bagai setetes air. Ya. Kenikmatan dunia ini bagai setetes air. Apapun yang kita peroleh, mungkin bersifat ilmu, kekayaan, dan mungkin jabatan, itu nilainya maksimal hanya setetes air. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Yang wajib harus kita syukuri karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan barang siapa yang diselamatkan dalam perjalanan hidup dunia sampai di akhirat nanti kita diselamatkan dari siksa api neraka, faqad faz, teman-teman wong sing bejo. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau dalam kehidupan dunia, terutama di akhirat nanti, ketika kita bersama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kita diselamatkan oleh Allah masuk dalam surga, faqad faz, maka kita orang yang beruntung. Lalu yang jadi tanda tanya, kapan kita harus menyelamatkan kita dari siksa api neraka nanti di yaumul qiyamah? Ya, kehidupan yang singkat di dunia ini. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah setelah kita berusaha secara optimal, itu adalah nikmat yang harus kita syukuri, dan kita harus menghargai sisa waktu dalam kehidupan ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita
ni'mata limaghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat yang sering dilupakan manusia dalam kehidupan ini, yaitu kesempatan dan kesehatan, atau kesehatan dan kesempatan. Kita ada waktu diberi kesehatan, mengapa kita sholat di rumah? Sebagai wujud syukur diberikan nikmat Allah, kita sholat berjamaah. Habis sholat fardu kita bisa sholat sunnah, kita laksanakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah akan menambal sulam kekurangan prosentase dalam pelaksanaan setiap sholat fardu. Jadi waktu ini harus benar-benar kita isi dengan wa amilus sholihat, banyak beramal soleh. Kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk ngaji. Kenapa kita tidak ngaji? Saya pernah datang di rumah kiai saya di Tuban, Kiai Misbah Mustafa. Dulu waktu masih hidup dulu, saya soal, Kiai, saya ini hampir pensiun, Kiai. Saya minta tolong ijazah amalia apa yang bisa saya membawa tetap iman dan selalu taqwa Allah. Yang pertama kali, maaf ya, begini kering Pak, ngapunten, reaksi dari jatuh kemarin, ngapun. Alhamdulillah. Lajeng ya ingatan, sampeyan iku sehari semalam diberikan oleh Allah waktu kesempatan hidup, yaitu 24 jam. Saya ditanya, apakah sampean sudah bisa mengisi waktu yang diberikan oleh Allah itu? Barangkali sampean karena bisa ngaji mungkin hanya 1 jam dalam 24 jam, sisihkan waktu. Pada saat itu saya masih beberapa bulan dinas. Insya Allah ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yaiku istighfar, astagfirullah. Berarti selama ini sampean gak mentargetkan ngaji sehari semalam 1 juz. Insya Allah ya, kadang ya kula utamakan, tapi kadang ya karena kesibukan. Enggak ada alasan kesibukan. Itu alasannya. Kalau kita sehari semalam bisa ngaji 1 jam minimal, kita akan diberikan oleh Allah minimal kita bisa khatmil Quran bin nazar 1 kali, 1 bulan sekali minimal niku tasik. Bahkan pula saya tanya pada yai saya, itu yai pada saat itu dia sudah usia 84, saya sowan. Pak Ustadz, itu ada Pak Yai masih ngaji. Ternyata dia itu sudah tidak bisa jalan, hanya duduk. Itu saja dia setiap 3 hari khotam. Setiap 3 hari khotam di tempat duduk itu. Dan sampean lah yo iso to wong diparingi sehat. Loh, wong sing gerah 3 hari bisa khatmil Quran bin nazar. Sampean berarti sampean sehat ngono, berarti sampean kudune iso. Saya hanya jawab pertama astagfirullahaladzim, lajeng insyaallah ya wis tak dongakno muga-muga diparingi kesehatan selalu. Niku nggih. Itu kehidupan itu harus begitu. Kita ambil contoh-contoh yang baik untuk kita tiru agar kita bisa melaksanakan kebaikan itu. Itu satu cara untuk menghargai sisa waktu dalam kehidupan ini, sekaligus untuk bersabiqum bil khairati biiznillah, berlomba dalam hal kebaikan, mengharap keridhaan Allah agar nanti ketika kita menghadapi siksa api neraka, kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka, sehingga kita tergolong faqad fas, teman-teman wong sing
beruntung di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hidup ini kita hendaknya banyak beribadah kepada Allah. Itu saya pernah mendapatkan ijazah juga. Kalau Anda kerja, hitung jangka perjalanan waktu atau jarak perjalanan. Saya waktu itu menjawab insya Allah sekitar 15 kilo. Dulu waktu itu saya sudah di Indramayu, dinas saya di Kodam 5 Brawijaya. Saya di Bintal di sana, itu diijazahi 5 kilo untuk istighfar, 5 kilo untuk sholawat Nabi, dan 5 kilo untuk kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi buat 5 kilo itu saya berangkat habis subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bukan dongane naik kendaraan langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Mboten usah kula hitung, tak delok 5 kilo tak perkirakan sampai sini wis waktune sholawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yang terakhir kurang 5 kilo la ilaha illallah la ilaha illallah. Iku insyaallah sing utamanya sholawat niku wau syafaatul uzma. Kula teng di luar Rejo mawon walau dekat badhe teng Masjid Raya, kula tetap berusaha ngamalkan soalnya Gusti Allah supados tansah ngridhoi memberikan perlindungan keselamatan pada gerak langkah perjalanan aktivitas. Kula berangkat pinten mawon kula dugi dawah niku wau alhamdulillah pinatos subuh niki badhe nututi waktu khatmil Quran pinauto teng Masjid Raya, kula tasih kegiatan Surabaya langsung kula wangsul wonten blogangan buwak tuipo sepeda mboten napa-napa alhamdulillah kula nggih mboten napa-napa. Pas membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Nabi. Itu pertolongan Allah, yang penting kita yakin. Dulu saya diijazahi yai ojo tinggalno sholawat dalam setiap aktivitas. Pada saat saya melaksanakan ibadah haji tahun 97 itu, saya diberikan amanah karena ini kloter-kloter TNI, langsung kula diamanai 4 orang. Ini tolong dipun jogo ya, nanti pada saat jumroh, pada balang jumroh niku kula ambil ba'da zawal. Waktu zuhur itu, setelah berjalan di tengah-tengah perjalanan itu ada orang Baduy marah gini, tangannya gini. Saya berdiri gini seperti menginjak mayat itu. Kan nggak mungkin ada orang tasnya jatuh kan, nggak bawa tas ke sana. Saya istighfar ya Allah. Nolong nggak mungkin, kalau di sana nolong ini sudah wis bunuh diri ngoten mawon, soalnya bawa awak niku mawon pun kuwepet santen. Kuasane Allah sing diamanake kula teng sebelah kiri kula niku Allah kula langsung ngene, aku dulu diijazahi kon maca selawat Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Niki Gusti Allah megarne tangan kula niki sokeh niki kula alami ki ambak megarne tangan yang sekawan saged kula rangkul. Allah memberikan jalan ya Allah, antos dugi pinggir niku. Terus podo nangis, kula nggih nangis. Sak nangis syukur marang Allah. Sebegitu besar pemberian Allah, pertolongan dumateng kula ya Allah. Nangis yang tuwa nangis. Kula criosaken ngoten nggih, ya Allah. Allah masih memberikan perlindungan. Itu berlaku di mana saja kita berada, termasuk dalam perjalanan kita dalam melaksanakan aktivitas. Jangan lupakan kita baca istighfar, salawat dan la ilaha illallah. Jamaah rahimahumullah,
hidup ini hendaknya kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita selalu banyak istighfar kepada Allah. Kita jangan merasa orang baik. Lebih baik kita merasa kekurangan yang banyak dalam kehidupan ini, agar kita bisa introspeksi diri. Kalau ada orang bersalah, kita mudah maafkan, dan kita berusaha memaafkan orang lain, dan mudah-mudahan orang lain akan senantiasa memberikan maaf jika saja kita bersalah dalam perjalanan hidup ini. Kita marilah isi sing dereng aktif sholat tahajud, monggo sholat tahajud. Sekarang ada alarm, enggak ada alasan. Ya, selalu usahakan sholat tahajud dan selalu usahakan sholat duha. Karena hikmah dibalik sholat tahajud dan sholat duha itu, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pelipat gandaan pahala yang bisa menutup kekurangan di dalam melaksanakan ibadah fardu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita. Jika saja kula panjenengan mengalami satu proses perpisahan jasad dan rohani, kula panjenengan fa insyaallah bi husnil khotimah, amin ya rabbal alamin. Sing terakhir, mboten napa-napa, kula sampun akrab kenal kalih Pak Yai ten mriki, Abah Hafik menika. Kula memperkenalkan singkat, kula asli Tuban, nami kula Hadius Salam. Nggih, Hadius Salam. Terus kula sudah pensiun ketika tahun 2018. Begitu saya pensiun, anak saya yang ketiga ini sudah lulus semua dan sudah bekerja. Putu saya sekarang 4, anak saya yang 3 itu ya sudah bekerja lah, pokoknya sudah bekerja, diberikan kehidupan oleh Allah. Karena dulu setiap habis tamat SMP, tiga-tiganya ini masuk di pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Semua lulusan Darul Ulum masuk UNER semua anak 3 ini. Sekarang yang satu dokter, apoteker, sama perikanan dan kelautan. Sudah itu saja. Mudah-mudahan Bapak semua putra-putrinya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bapak dan Ibu diberikan kesuksesan dalam hidup. Allah akan memberikan kebahagiaan kita semua dan para jamaah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan insya Allah bi husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Monggo donga singkat mawon nggih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tawwil a'marana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'adna wa qdi hawaijana ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa salihat arda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafur ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.